Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriani dengan NIM 230507012. Saya berasal dari kelas A angkatan 2023, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas apresiasi puisi, yakni analisis puisi berdasarkan strata normal. Berikut penyampaiannya. Memasuki bagian awal, yakni teori analisis puisi berdasarkan strata normal, adalah suatu pendekatan strukturalisme yang dikembangkan oleh Roman Ingarden dan kemudian diperluas oleh Jan Nowakowski. Nah, metode ini menganalisis karya sastra termasuk puisi dengan membedahnya dengan berbagai lapisan norma. Nah, setiap lapisan itu atau strata norma ini mengandung makna tertentu yang mana berkontribusi terhadap keseluruhan karya. Strata norma yang umumnya dianalisis terdiri dari satu, stratum fonis atau tingkat bunyi. Tingkat bunyi ini mencakup aspek-aspek fonetis puisi seperti adanya rima, aliterasi, asonansi, dan ritme. Di tingkat ini diberikan bagaimana bunyi mempengaruhi persepsi dan makna. Sedangkan yang kedua ada stratum linguistis, yaitu tingkat bahasa. Di lapisan ini mencakup bahasa dalam puisi termasuk diksi, tata bahasa, dan sintaksis. Analisis ini berfokus bagaimana struktur bahasa membentuk makna dalam puisi. Lalu tingkat lapisan selanjutnya ada stratum semantis atau tingkat makna. Analisis ini berfokus makna leksikal dan gramatikal yang terkandung dalam puisi. Ini termasuk makna harfiah dan kiasan dari kata-kata frasa yang digunakan dalam puisi tersebut. Sedangkan yang keempat ada stratum komposisi, tingkat struktural. Lapisan ini tuh adalah lapisan struktur internal puisi seperti penggunaan metafora, simbolisme, dan gaya sastra yang lainnya yang membentuk tema dan pesan dan keseluruhan dari puisi. Saya akan mempresentasikan analisis puisi dari puisi yang berjudul Bunga Gugur karya W.S. Rendra yang menggunakan strata norma Roman Ingarden. Sebelum memasuki analisis puisi, saya akan menjelaskan karya sastra itu tak hanya terdiri dari satu lapis norma saja, tapi terdiri beberapa strata atau lapis norma. Setiap lapisnya itu menimbulkan lapis norma di bawahnya. Ren Walek mengemukakan analisis norma Ingarden, seorang filsuf Polandia, di dalam bukunya bahwa pada dasarnya puisi itu memiliki beberapa lapis strata yang dapat dikaji ketika melakukan pengkajian. Lapis-lapis tersebut yaitu untuk mengetahui puisi setepat-tepatnya perlu diketahui apakah sesungguhnya wujud puisi tersebut. Lapis-lapisan norma tersebut yaitu lapis suara, lapis arti, lapis pengarang, lapis dunia, dan lapis metafisik. Nah, lapis pertama dalam strata Roman Ingarden adalah lapis suara. Bila seseorang membaca sebuah puisi, makna yang terdengar adalah rangkaian bunyi yang dibatasi jeda panjang maupun jeda pendek. Suara-suara yang ada bukanlah tak berarti melainkan suara konvensi bahasa tertentu yang disusun sedemikian rupa hingga menimbulkan artinya. Dalam lapis bunyi, pembicaraan lapis bunyi itu harusnya ditunjukkan pada bunyi-bunyi atau pola yang bersifat istimewa atau khusus, yaitu dipergunakan untuk mendapatkan efek puitis atau nilai seninya. Nah, selanjutnya ada lapis arti. Lapis kedua ini merupakan setiap diksi di dalam puisinya itu melalui pemilihan kata yang tepat oleh penulis. Karena pada dasarnya puisi memiliki ciri yaitu pemadatan kata. Nah, pemilihan diksi tersebut menyebabkan impres tertentu pada pembacanya. Lapisan arti juga memiliki arti yang terdapat dalam tiap satuan saja, mulai dari fonem, kata, kalimat, dan seterusnya. Selanjutnya di lapis ketiga,
Lapis ketiga ini menimbulkan berupa objek-objek yang dikemukakan dari latar, pelaku, perilaku, dan dunia pengarangnya. Maksudnya dunia pengarang itu dunia yang diciptakan oleh pengarang tersebut. Ini tuh adalah gabungan dari jalinan antara objek-objek yang dikemukakan, latar, pelaku, serta struktur ceritanya. Jadi lapis ketiga ini membahas tentang tentang pengaruh pengarang dan lingkungannya terhadap karya sastra yang diciptakannya. Lalu di lapis keempat itu merupakan lapis dunia. Lapis pembentuk makna dalam sajak adalah lapis dunia yang tak dinyatakan namun sudah implisit. Lapis dunia ini menunjukkan makna dari peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada lapis kelima. Lapis kelima itu merupakan lapis metafisis. Lapis ini yang menyebabkan pembaca akan berkontemplasi. Nah, maksudnya karya sastra ini memiliki lapisan yang mampu memberikan sebuah renungan, wejangan kepada pembaca. Tetapi tidak setiap karya sastra itu akan memiliki lapisan metafisis ya. Ini saya akan memasuki analisis puisi Bunga Gugur karya W.S. Rendra yang menggunakan strata norma Roman Ingardan. Memasuki di lapis pertama. Pada puisi Bunga Gugur itu terdapat asonansi dan aliterasi. Asonansi ini terlihat pada baris pertama, bait pertama ada asonansi U dan A. Pada baris kedua, bait pertama ada asonansi U dan A. Intinya pada bait pertama ini terdapat asonansi A dan U. Misalnya pada kata bunga, nyawa, dan semua seolah berasumsi dengan akhiran kata A. Dan kata bunga, gugur, gugurlah seolah berasumsi dengan U. Pada bait ketiga terdapat asonansi dan aliterasi. Asonansi ini terlihat pada kata bunga, gugur tempatmu, terkubur, gugurlah, menunjukkan asonansi U. Asonansi A terlihat pada kata di atas, tempatmu, segala hal ihwal antara dan kita. Aliterasi terlihat pada kata gugurlah, segala hal ihwal, menunjukkan aliterasi 1. Tadi itu adalah sebagian dari lapisan pertama dari puisi Bunga Gugur. Lalu memasuki lapis kedua. Judul puisinya itu Bunga Gugur, seolah menceritakan sebuah bunga yang gugur. Nah, pada bait pertama, bunga gugur atau di atas nyawa yang gugur atau gugurlah semua yang bersamanya. Di sini seolah menceritakan bahwa gugurnya itu diibaratkan oleh sebuah bunga yang jika bunganya tersebut gugur, maka semua yang menyertainya juga akan gugur. Nah, di bait kedua, kekasihku, seolah penulis memanggil seseorang yang dicintainya. Di bait ketiga ada bunga gugur atau di atas tempatmu terkubur. Gugurlah segala hal ihwal antara kita. Seolah menceritakan ada bunga yang berguguran di atas sebuah pemakaman atau kuburan. Saat bunga tersebut berguguran, semua hal yang berkaitan dengan orang yang terkubur di dalam kuburan itu juga ikut berguguran. Nah, di bait keempat, baiklah kita ikhlaskan saja atau tiada janjikan jumpa di sorga, karena di sorga tiada kita, kan perlu asmara. Di sini penulis mengajak untuk mengikhlaskan apa yang pernah terjadi. Dia mengajak untuk tidak berharap agar kelak bertemu di surga. Tapi penulis mengajak untuk mengikhlaskan karena dia menyadari bahwa di surga itu tidak membutuhkan lagi cinta yang dulu ada. Di bait kelima, asmara cuma lahir di bumi.
di mana segala berujung di atas mati. Ia mengikuti hidup manusia, dan kalau hidup sendiri telah gugur, gugur pula ia bersama-sama. Di bait ini mengungkapkan bahwa segala hal yang berhubungan dengan asmara yang hanya akan terjadi di bumi, di sebuah dunia yang tak kekal. Asmara tak akan pernah bisa asmara tak akan pernah bisa dipisahkan dari hidup manusia. Jika manusia hidup, maka asmara atau cinta selalu menyertainya. Tetapi ketika manusia udah meninggal, maka cinta yang dirasakan bakalan ikut mati. Lalu di bait ke-6 ada tertinggal sedikit kenangan, tapi semata tiada lebih dari penipuan atau semacam pencegah bunuh diri. Di sini penulis menceritakan bahwa dari sebuah kematian itu ada kenangan yang ditinggalkannya. Nah, sebuah kenangan yang sebenarnya tidak lebih dari penipuan atau mungkin kenangan yang mencegah melakukan hal bodoh seperti bunuh diri. Lalu di bait ke-7 mungkin ada pula kesedihan. Itu baginya semacam harga atau kehormatan yang sebentar akan pula berantakan. Di sini dilukiskan bahwa ketika sebuah perpisahan terjadi, mungkin akan ada kesedihan yang menyertainya. Pasti sebuah kesedihan diibaratkan sebagai harga atau kehormatan yang sebenarnya benar-benar akan sirna, pergi. Lalu di bait ke-8, kekasihku, penulis memanggil orang yang dicintainya. Lalu di bait ke-9, gugur, ya gugur, semua gugur. Hidup asmara, embun di bunga yang kita ambil cuma yang berguna. Penulis mengungkapkan bahwa jika suatu yang telah gugur itu maka juga berkaitan dengan juga ikut gugur. Yang telah gugur bakal ikut gugur juga semasa hidupnya, cintanya, kenangan yang pernah ditinggalkan dan yang udah pernah terjadi itu juga. Nah, tadi beberapa lapis dari puisi Bunga Gugur karya W.S. Rendra yang saya jelaskan. Nah, memasuki di akhir, saya akan menjelaskan bahwa strata norma Roman Ingarden adalah sebuah pendekatan yang digunakan mengkaji sebuah puisi. Pendekatan ini mengkaji puisi berdasarkan 5 lapis. Lapis pertama berupa lapis bunyi, lapis kedua berupa lapis arti, lapis ketiga berisi objek-objek yang dikemukakan, latar, pelaku, dan dunia pengarang. Lapis keempat yaitu lapis dunia, dan lapis kelima yaitu metafisis. Setelah melakukan analisis puisi Bunga Gugur W.S. Rendra menggunakan strata norma Roman Ingarden, ditemukan 5 lapis dalam puisi tersebut, yaitu lapis pertama berupa lapis bunyi, terdapat asonansi dan aliterasi dalam puisi. Lapis kedua berupa lapis arti, di mana puisi Bunga Gugur menceritakan tentang perpisahan yang dialami penulis dan kekasihnya. Lapis ketiga ini berisi objek-objek yang dikemukakan berupa bunga gugur, kekasihku, asmara, kita, latar, tempat berupa tempatmu terkubur di surga, di bumi, di tanah mati, di bunga, pelaku yaitu kekasihku, kita, dan dunia pengarang. Lapis keempat yaitu lapis dunia, dan lapis metafisis, di mana puisi Bunga Gugur mampu membuat pembacanya merenung bahwa perpisahan itu pasti akan terjadi, dan kita harus mengikhlaskan hal tersebut, karena pada dasarnya dari setiap peristiwa pasti akan ada sebuah hikmah yang dapat diambil. Nah, itu tadi beberapa penjelasan yang saya sampaikan mengenai analisis puisi menurut strata norma. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perkataan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.